Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Kiki Wandira. Di sini saya termasuk mahasiswa STT Mutakin, jurusan Teknik Elektro. Saya semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah sistem kendali yang ada di semester 7. Yang dimana materinya itu adalah tentang loop terbuka dan loop tertutup, atau open loop atau open loop dan closed loop. Oke, kita jelaskan dulu apa sih satu-satu. Open loop dulu. Nah, mohon maaf karena tidak ada bahan buat coret-coret di apa namanya, karena kita kekurangan bahan buat menjelaskan tentang open loop ini di kayak board, karena kekurangan bahan itu tuh. Terus jarak ya gak ada, intinya gak ada, ya memanfaatkan yang ada dulu di sini. Yang penting kan nyampe gitu, apa yang saya maksud itu nyampe gitu. Oke, kita bahas di sini ada open loop ya. Berbicara tentang open loop itu merupakan salah satu sistem yang dimana sistem ini tidak ada umpan balik ya. Jadi tidak ada umpan balik. Gimana ya cara bahasnya ya, nanti kita bahas ya. Intinya sistem ini tidak ada umpan balik. Jadi kalau misalkan udah sistemnya seperti ini, mintanya ya udah seperti ini, jadi tidak bisa ngebaca. Seperti itu. Misalkan di sini nih, misalkan di sini ya, ada set pointnya, misalkan keinginan si set pointnya menginginkan 30 derajat terus dikontrol oleh si kontrolernya, dan si kontrol ini memerintahkan kepada si aktuator atau motornya. Di aktuator motor ini ke proses. Proses ini adalah hasilnya bakalan seperti apa. Yang dimintakan 30 derajat ya, secara otomatis di sini adalah 30 derajat. Nah, yang kan kita tidak tahu apakah prosesnya itu benar 30 derajat atau enggak ya. Kan dari 0 sampai 30 derajat. Nah, apakah itu 25 atau 30 kan kita nggak tahu, karena di sini tidak ada sistem, tidak ada yang namanya feedbacknya gitu, atau yang tadi ya, maksudnya kayak umpan baliknya. Tidak ada umpan balik untuk mengetahui apakah benar atau enggak gitu, sesuai apa enggak gitu, seperti itu. Nah, sini ada diagram bloknya ya. Nah, misalkan yang tadi ya, yang sebenarnya sama seperti ini. Misalkan set pointnya seperti 30 ya, 30 derajat. Terus misalkan setelah 30 derajat diminta atau diproses melalui kontrol unit ya. Kontrol unitnya diproses seperti itu. Kalau misalnya diproses langsung ke motor ya, ke motornya sini, motor. Nah, si motor ini menggerakkan si lengan ini ke lengan ini. Kan di sini kan mintanya 30 derajat nih, 30 derajat, diproses, dikontrol, itu langsung masuk ke motor. Motor bergerak sesuai dengan si kontrol ini. Nah, motor ini bergerak. Nah, jadi apakah dia menunjukkan 30 derajat atau 25 derajat dan 5 derajat. Nah, kita tidak tahu apakah si set point ini benar 30 derajat atau 25 derajat atau bahkan sampai 27 derajat. Nggak tahu karena tidak ada sistem feedbacknya atau umpan baliknya, atau ada salah satu sensor untuk mengetahui apakah benar si sensornya atau enggak gitu, seperti itu. Terus setelah itu kita akan bahas tentang ada open loop, secara otomatis kan ada closed loopnya. Sini ada closed loop. Sebenarnya kebalikan daripada open loop itu sendiri. Kalau misalkan open loop kan tidak ada umpan baliknya. Kalau closed loop itu ada umpan baliknya atau feedbacknya. Yang di sini ada set pointnya, terus ada kontrolernya, terus di sini ada aktuatornya, terus di sini ada prosesnya. Terus sini ada sensornya. Si sensor ini membaca, sini langsung dibalikin seperti itu. Nah, misalkan di sini ada diagram blok ya, sama ya sistemnya kayak tadi. Misalkan set pointnya 30, terus di sini ada
ada si controllernya ya di sini diproses, terus langsung masuk ke motor. Si motor ngebaca, dia mengingatkan 30 derajat nih. Misalkan di sini lengannya dari 0 derajat sampai 25 derajat. Nah, misalkan sampai 25 derajat. Ini kan tadi bintangnya kan 30 derajat ya. Di sini kebaca. Yang ini kan cuman yang kebacanya itu silangannya itu cuma mengarah ke 250 derajat. Jadi ada feedbacknya di sini, ada error sistemnya misalkan 5 derajat itu error sistemnya. Seperti itu yang membedakan antara open loop sama closed loop. Jadi kalau misalkan open loop itu kan tidak ada feedbacknya, umpan baliknya. Kalau misalkan di sini si closed loop itu ada feedbacknya, ada umpan baliknya yang dinamakan dengan sensor tadi. Sensor membaca sistemnya apakah benar atau enggak, seperti itu. Itu yang dinamakan dengan closed loop. Nah, terus ada sistem misalkan sistem control loop ini yang membedakan antara sistem kontrol open loop sama sistem kontrol closed loop ya. Kalau misalkan sistem kontrol open loop ini, si aksi kontrolnya itu tidak bergantung pada outputnya. Sistem kontrol daripada open loop ini tidak bergantung pada tergantung dari output sistem. Terus tidak memberikan kompensasi atau koreksi jika ada gangguan. Jadi yang tadi seperti yang tadi saya jelaskan, tidak ada koreksi atau tidak ada gangguan. Jadi ya udah seperti itu. Jadi misalkan punya sistemnya seperti ini, ya udah seperti ini. Jadi nggak ada koreksi, nggak ada apapun itu, karena kan tidak ada feedbacknya seperti itu. Ya, misalkan contohnya itu kayak mesin cuci, terus kayak AC, terus kayak open dan lain-lain. Itu kan tidak ada sistem yang mengatur hal itu gitu supaya baik gitu. Nah, terus ketetapannya, cuma kekurangannya ini adalah ketetapan hasil bergantung pada kalibrasi. Nah, jadi ketetapan hasil ini bergantung pada kalibrasi. Itu adalah sistem kontrol open loop. Terus yang manfaatnya ini, maksudnya kelebihannya ini sederhana dan murah. Emang lebih sederhana dan murah itu sistem kontrol open loop. Nah, sedangkan di sini ada sistem closed loop yang dimana kebalikannya. Kalau misalkan si closed loop ini aksi kontrolnya itu bergantung pada output sistemnya. Jadi melalui feedback. Nah, jadi dia melalui feedback itu bergantung pada output sistem. Jadi dia melalui feedback dengan yang tadi feedback kayak sensor dan lain-lain gitu. Terus mengatasi kelamaan sistem open loop karena bisa membalikan koreksi saat ada gangguan. Jadi dia ketika ada gangguan, dia membalikan si koreksinya melalui sensor tadi kan, dibalikan kepada sistemnya. Jadi dibenerin berapa errornya. Jadi ada pembacaannya seperti itu. Terus mungkin kelemahannya daripada sistem kontrol closed loop ini itu terjadi over koreksi itu sehingga sistem justru tidak stabil gitu. Jadi si sistem itu enggak stabil karena ada over koreksi kayak gitu. Jadi meskipun ada over koreksi seperti ini juga, ya mungkin memang mengganggu, tapi kan lebih baiknya seperti itu gitu, karena untuk menjaga kestabilan juga gitu, karena kita bisa baca ya apakah benar atau enggak sistem bekerja gitu, supaya lebih tepat gitu. Nah, terus ada lagi kompleks dan mahal. Ya, untuk barang daripada si sistem closed loop ini adalah kompleks dan mahal. Terus karena komponennya itu lebih banyak. Terus misalkan contohnya itu kayak pengaturan kecepatan motor, itu kan komponennya lebih banyak tuh. Kayak butuh trafo dan lain sebagainya, itu kan mahal juga kan. Terus kayak ada lagi pendinginan pemanas ruangan, itu juga akan mahal. Seperti itu. Itu yang membedakan antara sistem loop sama sistem
open loop, sistem open loop sama closed loop seperti itu. Kalau misalkan di Dujata kan tadi AC itu kan open loop, terus kayak open dan lain-lain. Kalau misalkan closed loopnya itu kayak tadi juga kan motor apa namanya, pengaturan kecepatan motor, dan terus ada pendingin pemanas ruangan, nah seperti itu secara gambaran umumnya antara open loop sama closed loop. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan bisa dimengerti, dan mohon maaf kalau ada kekurangannya, dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah mendengarkan dan lain-lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.